Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas sambilan psikologi manajemen konflik dalam organisasi. Konsep dasar konflik. Definisi konflik Stephen P. Robbins dalam bukunya Organizational Behavior menjelaskan bahwa terdapat banyak definisi konflik, meskipun makna yang diperoleh definisi itu berbeda-beda. Beberapa tema umum mendasari sebagian besar dari konflik tersebut. Konflik disarankan oleh para pihak yang terlibat. Persoalan mengenai konflik itu ada atau tidak ada merupakan masalah dari persepsi setiap individu. Jika tidak ada yang menyadari, maka adanya konflik. Secara umum disepakati bahwa konflik tidak ada. Hubungannya, klarifikasi konflik menurut James A. F. Stoner dan Charles Wanker dalam Wirawan 2010 dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu A. Konflik intrapersonal merupakan konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. 2. Konflik interpersonal merupakan pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda, status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Bagian C. Konflik antar individu dan kelompok. Berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan pada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjaannya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. D. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi konflik antara ini dan staf pekerjaan dan pekerjaan manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. E. Konflik antar organisasi dalam bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan konflik. Ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Timbulnya konflik dalam organisasi. Timbulnya konflik atau pertentangan dalam organisasi akibat dari adanya masalah-masalah hubungan pribadi, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai pribadi karyawan dengan perilaku yang harus diperankan pada jabatan, atau perbedaan persepsi dan struktur organisasi, perebutan sumber daya yang terbatas, pertarungan antar departemen, dan sebagainya. Penyelesaian konflik dalam organisasi. Menurut Stefanin dalam Hanoko 2001, terdapat 5 langkah dalam mengatasi konflik. 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. 1. Pengenalan kesejangan
antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi, dan bagaimana keadaan yang seharusnya satu-satunya yang menjadi perangkat adalah kesalahan dalam mendeteksi jika memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Dua, diagnosis. Ini adalah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Sambungan nomor 3, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seiringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-sekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. 4. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun hati-hati jangan membiarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. 5. Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya. Cobalah lagi. Paling terakhir, sambungannya, penyelesaian konflik dalam organisasi. Menurut Mangkuenegara 2009, para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain adalah 1. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaraan merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk memenangkan diri. 2. Mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dan konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama. Kesimpulan, konflik merupakan suatu hal yang umum untuk kita jumpai dalam kehidupan kita. Konflik dapat dipahami sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Jenis konflik ada 5, yaitu konflik interpersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok, dan konflik antara konflik dalam organisasi yang sama. Cara untuk menyelesaikan konflik ada 5, yaitu pengenalan, diagnosis, penyepakati suatu solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.